Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu pemerintah apotek, pengguna Vimedis. Apa kabar? Semoga Bapak Ibu selalu sehat ya, selalu sejahtera dan omset selalu melesat. Banyak pertanyaan yang masuk ke saya di Vimedis SEO Talk ya, setiap hari Rabu yang saya isi. Itu bagaimana cara meningkatkan omset di apotek? Bagaimana cara meningkatkan omset di klinik? Oke, saya sudah ajarkan di SEO Talk itu ada beberapa cara. Tapi mau nggak saya bagikan cara malas, saya ulangi, cara malas untuk meningkatkan omset. Sekarang coba kita ingat kembali pada saat COVID di Delta tahun kemarin naik bulan Juli atau Juni saya lupa. Apakah omset apotek Bapak Ibu naik? Lalu kemarin pada saat Omikron, apakah omsetnya juga naik? Pertanyaannya, bisa nggak Bapak Ibu ulangi kenaikan omset itu setiap bulan? Tahu nggak Bapak Ibu polanya, caranya untuk meningkatkan omset atau minimal menstabilkan omset setiap bulan di angka yang besar? Bukan seperti saat ini, omset Bapak Ibu stabil tapi di angka kecil. Apotek sudah buka 15 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tapi omset masih berkutat di 100 juta, 200 juta, atau bahkan ada yang di bawah 100 juta. Nah, sekarang kita akan sharing, saya akan tunjukkan bagaimana cara malas untuk meningkatkan omset atau minimal menstabilkan omset di angka yang besar. Apa itu? Kita pakai tool yang ada di Vimedis. Kita nggak usah belajar teori-teori marketing yang terlalu melejit lah. Anda nggak usah ikut workshop puluhan juta ya, berhari-hari ikut webinar berjam-jam, nggak usah. Video ini mungkin nggak sampai 30 menit Anda tonton, Anda praktekkan. Kalau omset Anda tidak melesat, cari saya. Minimal Anda akan stabil omsetnya di angka yang besar. Tapi semua tergantung ya izin Allah dan usaha Anda. Bagaimana caranya? Kita manfaatkan dua fitur aja di Vimedis, yaitu membership. Anda manfaatkan fitur membership ini. Terserah Anda pakai semua atau salah satu atau salah dua, silakan. Yang penting pakai ini. Lalu yang kedua kita pakai fitur notifikasi WA. Kita pakai fitur WA di sini. Jadi dua ini saja Anda gunakan, maka omset Anda sudah bisa stabil bahkan melesat setiap bulan. Bagaimana hitungannya? Oke, begini. Sekarang, Anda ada berapa kunjungan di apotek sehari? Oke, taruhlah sehari ada 100 kunjungan per hari. Oke. Ada 100 kunjungan per hari. Anda input saja nomor WA-nya 50%. Ya, berarti 50 data WA setiap hari per hari. Maka Anda sudah punya 500 WA yang terkirim, WhatsApp yang terkirim. Taruhlah dari situ hanya 20% atau 30% saja yang retention. Ya, berarti 15 orang per hari. Ada 15 orang per hari. Ini kalau Anda konsisten melakukan setiap hari, maka 15 orang ini akan bertambah terus. Hari pertama 15, hari kedua 15. Maka akan ada 30 kan hari kedua. Hari ketiga 15, ada 45, hari keempat ada 15, ada 60. Ini retention ya, ingat, retention. Berarti dia repeat order. Nah, ini hitungan matematikanya. Nah, apa yang bisa membuat orang kembali lagi ya? Itulah tergantung usaha Anda. Tergantung usaha Anda itu. Apakah Anda sudah memberikan kenyamanan kepada pelanggan? Jadi dia di apotek itu nyaman atau enggak? Nah, itu harus Anda introspeksi. Apakah pelayanan Anda membuat dia nyaman atau tidak? Apakah obat yang Anda berikan kepada pasien itu valid atau tidak, efektif atau tidak? Nah, kalau semua itu skornya bagus, maka dengan statistik seperti ini, maka omset Anda akan stabil di angka besar. Karena ada retention, orang repeat tiap hari. Repeat order. Ya, ini berarti kan hanya 15% dari 100 orang per hari, hanya 15%. Kita nggak usah muluk-muluk angka 50%, 60%, 15% aja. Repeat order setiap hari, datang terus setiap hari. Ya kita nggak berharap orang sakit ya. Ya maksudnya dia setiap ada kebutuhan obat, kebutuhan produk kesehatan, baik itu untuk dia, untuk keluarganya, itu dia menomorsatukan apotek Anda. Kita ngomong 15% aja lah. Itu sudah Anda dapat 15 orang. Nah, kalau ini continue Anda lakukan, maka omset stabil di angka besar itu akan Anda capai.
Ya, saya pinjam quote-nya Pak Ridwan ya, bahwa Anda itu buka apotek itu tidak pakai uang monopoli. Anda harus membesarkan bisnis apotek Anda. Anda harus membesarkan omset Anda, profit Anda, cash Anda, sehingga Anda bisa berkembang. Sehingga Anda bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat. Ya, ingat, Anda buka bisnis apotek atau klinik tidak pakai uang monopoli, tapi pakai uang asli. Nah, apalagi kalau Anda ini membership ini Anda jalankan juga. Membership ini Anda jalankan. Nah, Anda kasih misal ini untuk awal ya. Untuk apotek baru atau apotek lama yang omsetnya masih stagnan, saya kasih advice ya, saran. Anda apotek baru atau apotek lama yang omsetnya stagnan di angka kecil, kita sedikit burning money, tapi tetap tidak rugi. Maksudnya gimana Pak? Gini, Anda berapa sih rata-rata margin Anda? Anggaplah 25%. Nah, oke, kita bulatkan ke bawah, jadi 20% aja. Kalau margin Anda 20%, kita bulatkan, kita ambil 5% jadi 15% lah. Nah, separuhnya itu kita jadikan diskon ini. Anda kasih kupon voucher diskon ya, terserah 20 kali misal, sebesar 50% dari margin Anda. Tapi marginnya dibulatkan ke bawah. Contoh tadi margin Anda 30%. Ya kita ambil 20% aja lah. Nah, separuhnya berarti kan 10%. Anda kasih ke pelanggan diskon. Kalau ketemunya 15%, berarti itu 7,5% diskon. Enggak apa-apa, Anda marginnya dikit dulu nggak apa-apa. Kan hanya 20 kali doang. Nah, selama proses 20 kali ini, 20 kali transaksi ini, disitulah tugas Anda untuk memberikan pelayanan, memberikan kenyamanan kepada pembeli. Lupakan apotek-apotek sebelah yang harganya lebih murah, yang harganya jor-joran. Lupakan, itu bukan target market Anda. Fokus pada orang-orang yang berduit, yang menuntut kenyamanan, yang menuntut pelayanan maksimal. Karena kalau Anda fokus pada orang-orang yang suka harga murah, mereka secara ekonomi seperti yang Pak Ridwan sampaikan dan saya setuju, itu ekonominya menengah ke bawah, ekonominya kelas-kelas bawah. Untuk Anda upsell ke depan itu susah. Mending Anda fokus pada orang-orang yang menengah ke atas, yang menuntut pelayanan, yang menuntut profesionalisme. Nah, disitulah Anda bermain. 20 kali ini sudah sangat cukup untuk membentuk habit, membentuk belief system di benak konsumen bahwa apotek Anda ini the best for them, the best untuk mereka, sehingga mereka tidak akan lagi berpaling pada yang lain, nggak peduli harga lagi. 20 kali itu sudah sangat cukup ya. Kalau ada pakar marketing bilang bahwa manusia itu cenderung membeli itu saat melihat 7-10 kali iklan. Nah, kalau Anda bisa membuat customer itu kembali dalam proses selama 20 kali, itu sudah lebih dari cukup untuk membentuk belief system mereka, membranding, membrandwash, mencuci otak mereka bahwa apotek Anda is the best. So, gunakan ini gitu loh. Anda ngeluh omset rendah, omset kecil, Anda ngeluh bahwa penyebabnya adalah pemerintah, penyebabnya adalah kompetitor, penyebabnya adalah orang lain, tutup semua itu. Anda lah penyebabnya ya. Anda lah penyebab omset Anda kecil. Akui itu. Karena Anda nggak mau menggunakan fitur ini. Ini kita sudah sediakan loh. Saya itu sedih banget kalau sampai ada pengguna fee medis yang bangkrut. Karena itu berarti apa ya? Ini orang nggak pintar atau gimana ya? Kita udah kasih banyak tutorial. Fee medis ini CS-nya 24 jam 7 hari. Kalau Anda kebingungan menggunakan fitur-fitur ini, tinggal kontak tim CS kami. Selesai masalah. Ya, tapi digunakan gitu loh. Jangan sampai Anda itu karena nggak pinter terus jadi nggak pakai terus bangkrut. Itu saya sedih gitu loh. Kita sudah capek-capek bikin fitur untuk mendukung perkembangan apotek Anda, untuk mendukung perkembangan klinik Anda, tapi nggak dipakai. Oke, kalau nggak tahu caranya, nah ini kan saya kasih tahu caranya. Tutorial juga sudah dibuatkan sama tim cara penggunaannya. Tinggal pakai doang, apa susahnya gitu ya. Nah, dengan cara ini saja itu Anda sudah bisa membentuk belief system di konsumen. Branding Anda nggak usah mulu-mulu pakai pakar branding, ini aja yang Anda lakukan. Anda sudah bisa nge-brandwash, bahkan bukan branding lagi, nge-brandwash, mencuci otak pelanggan bahwa Anda apoteknya adalah the best. Apalagi ini Anda tambah dengan poin juga.
Anda tambah dengan diskon member juga. Ini akan lebih membuat apotek Anda, membuat klinik Anda itu udah top of mind di benak konsumen Anda. Nggak peduli lokasi Anda wes. Kenapa? Ini kita itu yang WA ini, itu kita itu memanfaatkan existing customer. Customer yang saat ini sudah ada, sudah datang ke apotek Anda, sudah datang ke klinik Anda, itu kita kirimin WA, kita follow up, kita edukasi, kita sapa, biar dia mau kembali lagi ke apotek atau klinik kita. So, maka ini kenapa saya bilang cara malas gitu loh, karena Anda tidak perlu lagi melakukan hal-hal apa ya yang besar. Kayak biasanya kan kalau di Siltalk saya ajarkan cara untuk meningkatkan omset adalah bikin event, datang ke sosialisasi ke vaskes. Ini nggak usah gitu loh, nggak usah Anda bikin event, Anda join event, Anda keluar duit lebih banyak, nggak usah. WA ini kan gratis, di V-Medis pun Anda dikasih gratis loh ini. Anda masih nggak mau pakai, itu kebangetan banget gitu loh. Ini cara malas gitu loh. Anda pakai ya, Anda kirimin notif ke pelanggan existing, ingin hitungan seperti ini tadi. Anda ada 100 kunjungan per hari, Anda input lah 50 data WA-nya per hari. Ada 15% aja atau 20% dari 50 ya, 30% repeat order, sudah 15%. Dan 15% ini kan kalau bahasa di investment compounding, terus bertambah. So ini adalah cara malas biar omset Anda stagnan, stabil di angka besar, bahkan bertumbuh. Jadi tolong dipakai gitu loh. Jangan sampai Anda ngeluh apoteknya bobrok, apoteknya omsetnya kecil. Padahal kami di V-Medis sudah memberikan tool ini pada Anda gitu loh. Malu saya kalau ada pengguna V-Medis nggak pintar seperti itu. Karena kita sudah kasih tutorial, saya tiap minggu, tiap hari Rabu mengasih SEO talk biar semuanya pintar. Ini kok nggak dipakai gitu ya. Bagaimana pacarannya? Kayak itu tuh Anda gini loh. Nah, Anda kan tinggal di sini. Di penjualan ini Anda minta data customer gitu ya, Anda isi di sini. Ini kan sudah kita persimpel juga. Anda cukup fokus nama sama nomor WA, selesai. Pak, gimana cara untuk biar pelanggan mau kasih nomor WA? Ya bilang aja dengan jujur-jujuran, dengan sopan. Bapak Ibu boleh tahu nomor WA-nya dan namanya. Oh, kenapa Pak kok diminta nomor WA saya? Oh, begini Pak, nanti Bapak itu akan kami infokan di WA tentang program membership kami. Nanti di situ ada benefit-benefit, diantaranya diskon dan poin. Nanti Bapak Ibu bisa baca lebih detail di WA tersebut. So, ya kalau memang Anda yang nggak mau pakai, ya udah biarin. Makanya di sini kan saya pakai datanya kan 50% aja yang mau gitu kan. Anggaplah Anda 100, ini Anda tawari semua, yang mau hanya 50. Ya wes nggak apa-apa. Tapi paling kan sudah ditawarin. Oke? Ya. Nah, kalau nggak nawarin ya itu, berarti Anda nggak mau omset Anda naik, nggak mau omset Anda stabil di angka besar. Anda maunya omset dengan stabil dan angka kecil seperti sekarang. Mau sampai berapa tahun lagi Anda begini? Sampai apotek Anda tutup, sampai Anda kesulitan menjual obat sehingga Anda harus jual apotek. Come on gitu ya. Kita sudah kasih semuanya, kasih tool, kasih caranya. Support juga 24 jam 7 hari. Manfaatkanlah gitu loh. Oke, jadi ini tinggal gini dong, nama sama nomor WhatsApp udah selesai. Anda lakukan transaksi. Kalau di klinik ya Anda pada saat registrasi pasien, nomor WA-nya Anda masukkan, selesai. Ini masih nggak mau dipakai, terus maunya gimana gitu kan? Terus maunya gimana? Ya, nanti tinggal gini doang, udah simpan. Nah udah, nanti dia jadi, Anda lakukan transaksi, udah. Ya kalau nggak mau nggak usah dipaksa ya, nggak apa-apa. Tapi paling nggak Anda sudah berusaha ya. Jadi kita sudah kasih cara, kita udah kasih tool ya, dimanfaatkan lah gitu loh. Ayolah semuanya naik kelas gitu loh. 2000 user V-Medis ini yang terus bertambah setiap hari. Ayo naik kelas, omsetnya jangan puas di angka 100 juta, 150, 200. Ayo cobalah naik kelas menjadi 500 juta semua gitu loh. Nggak usah takut PKP. Anda itu takut kaya kali ya. PKP kok ditakutin? Nggak usah takut. Anda kalau udah PKP, pengusaha kena pajak, itu berarti Anda bertambah kekayaannya. Nggak usah takut. Toh yang bayar PPN kan juga konsumen sebetulnya, bukan Anda. Jadi nggak usah takut. Ayo semua naik kelas gitu loh. Omset itu 300 juta, 500 juta gitu loh. Jangan puas di angka 100, 200. Oke? Baik.
Ya habis ini segera dipakai dua tool ini ya, WA sama membership. Jangan puas dengan omset kecil. Anda mau berapa tahun lagi, Anda bisnis itu kan untuk meraih profit, meraih cash, bahkan untuk mungkin diwariskan pada keturunan gitu loh. Ya kasihan keturunan Anda kalau Anda warisin dengan omset yang kecil. Malah bangun dari sekarang. Ini kan sudah tersistem. Nah, nanti Anda wariskan itu sistem tetap jalan. Nah, tinggal keturunan berikutnya Anda mengimprove. Kan gitu. Oke, baik, itu dari saya. Semoga cukup mencerahkan, dan sekali lagi jangan puas dengan omset yang sekarang. Anda berhak untuk punya omset lebih besar. Anda berhak punya profit lebih besar. Anda berhak punya cash lebih besar. Ingat, Anda buka apotek atau klinik bukan pakai uang monopoli, tapi pakai uang asli. Dikembangkan bisnis Anda. Oke, baik, saya Sidik, CEO Medis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.